Dua perahu yang memuat belasan karyawan Wakatobi Dive Resort bertabrakan hingga satu perahu tenggelam di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 15 penumpang jatuh dan terapung di laut. Kepanikan pun terjadi. Sejumlah penumpang berupaya berenang mendekati perahu. Tabrakan terjadi saat dua perahu ini adu kecepatan dan salah satu nakoda tidak bisa mengendalikan laju perahu. Dua penumpang perempuan dibawa ke puskesmas karena kondisinya lemas. Itu terjadi laka laut antara dua bodi batang yang mengangkut karyawan Wakatobi Dive Resort. Hingga saat ini untuk korban jiwa tidak ada. Yang ada itu hanya korban lemas karena pada saat kejadian menyelamatkan diri. Pihak Pol Air Wakatobi akan meminta keterangan dua nakoda perahu tersebut. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia saat bermain kuda tomprok bersama 11 temannya di dalam kelas. Dr. Kori, korban kekerasan dalam rumah tangga di Bogor, akan mencabut laporan polisi dengan alasan masih cinta pada sang suami. Israel membombardir rumah sakit Indonesia di Gaza, 12 orang tewas. Sejumlah pasien di ruang ICU tidak tertangani. Halo pemirsa, minimnya pasokan cabai akibat gagal panen, harga cabai rawit di sejumlah daerah melonjak drastis, bahkan hingga mencapai Rp130.000 per kilogram. Saya Ratu Nabila, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Hilang kendali mobil berpenumpang 6 orang terjun ke jurang di Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi di Jalan Menurun dan juga Menikung. Minibus berpenumpang 6 orang terbalik setelah terjun ke jurang dan tersangkut di sela-sela pohon di Jalan Poros, Dusun Malaka, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut menggunakan tali. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Desa Cenrana Baru, Kabupaten Maros menuju Kabupaten Pangkep. Akibat kecelakaan, seorang penumpang luka parah. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi yang menewaskan 11 orang di Lumajang, Jawa Timur. Dari penyelidikan di lapangan, penyebab kecelakaan akibat tidak berfungsinya rambu-rambu. PT KAI akan membangun palang pintu dan juga pos jaga di perlintasan tersebut pada tahun depan. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kecelakaan maut minibus dan kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Ranupaksi, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Polisi meminta keterangan 4 saksi dan memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Dari penyelidikan di lapangan, terungkap penyebab kecelakaan akibat tidak berfungsinya rambu-rambu. Kita juga akan melakukan pemeriksaan kepada pihak KAI ya, dari masinis yang kemarin mengendarai, seperti apa situasi yang sebenarnya. Kita akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu. Pasca kecelakaan, PT KAI Daop 9 mulai memperbaiki rambu-rambu yang tidak berfungsi akibat beberapa komponen yang dicuri. Akses jalan sebelum perlintasan juga dipersempit agar pengendara mengurangi kecepatan. PT KAI akan membangun palang pintu dan pos jaga di perlintasan tersebut pada tahun depan. Ini sama Direktorat Jenderal Perkereta-apian, program untuk pembangunan pos jaga akan dilaksanakan di tahun 2024. PT KAI juga meminta seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi perlintasan sebidang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yahya Nugroho, iNews melaporkan.
Dr. Kori Ulfiah, korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berencana mencabut laporan kasus KDRT yang kini bergulir di kepolisian. Alasan masih cinta terhadap suaminya menjadi dasar Dr. Kori mencabut laporannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Dr. Kori Ulfiah di Bogor, Jawa Barat telah bergulir di kepolisian. Polres Bogor telah menahan dan menetapkan suami Dr. Kori, Willy Sulistyo, sebagai tersangka. Polisi mengamankan barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Berkas laporan juga telah dilengkapi. Visum Dr. Kori yang mengalami sejumlah luka memar dan lebam. Namun di tengah bergulirnya kasus KDRT tersebut, dokter berusia 37 tahun ini justru berencana mencabut laporan kasus KDRT yang menjerat suaminya. Alasan masih cinta mendasari Dr. Kori mencabut laporan kasus. Yang kami tahu memang kalau kami lihat dan kami komunikasikan dengan Dr. Kori, memang pasangan ini saling menyayangi dan kemarin terjadi kekerasan itu memang karena dipicu emosi yang memuncak. Sampai saat ini masih bergulir ya, masih bergulir. Jadi asumsi kami perkara ini masih lanjut karena masih belum ada pencabutan secara tertulis. Kasus KDRT yang menimpa Dr. Kori terungkap setelah korban menghilang 3 hari. Belakangan terungkap dokter yang tengah hamil 6 bulan kabur usai mendapat kekerasan dan ancaman dari suaminya Willy Sulistyo. Hilangnya Dr. Kori dipicu persoalan sepele saat ibu 3 anak itu memberi kejutan ulang tahun untuk suaminya Willy Sulistyo. Namun Willy justru marah dengan kejutan tersebut. Pelaku marah karena Dr. Kori tidak ikut menonton bersama suami dan ketiga anaknya saat jelang pergantian hari. Pertengkaran berlanjut hingga pelaku mengancam Dr. Kori yang hamil anak keempat dengan senjata tajam. Merasa diri dan calon bayinya dalam ancaman, Dr. Kori memutuskan kabur dari rumah dan mencari perlindungan di unit perlindungan perempuan. Setelah beberapa hari berada di P2TP2A, kondisi Dr. Kori mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Sementara terhadap pelaku, polisi akan melakukan tes kejiwaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa jam diguyur hujan deras, wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau Kepulauan terendam banjir. Akibatnya 500 warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Sungai Sugi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau meluap pasca diguyur hujan deras sejak hari Minggu. Luapan sungai merendam sejumlah wilayah Kecamatan Siantan. Sejumlah fasilitas umum dan perkantoran tergenang banjir seperti kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sekitar 500 warga Kecamatan Siantan mengungsi ke lokasi lebih aman. Korban banjir berharap bantuan dari pemerintah mulai dari pakaian, makanan siap saji dan obat-obatan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Ratusan rumah warga terendam banjir. Inilah detik-detik banjir bandang susulan terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Warga yang terdampak banjir ini berusaha menyelamatkan diri agar tidak hanyut terbawa banjir. Meski banjir bandang ini merendam permukiman warga, namun masih banyak warga yang bertahan untuk menyelamatkan barang berharga. Selain merendam permukiman banjir, juga memutus akses jalan hingga kendaraan tidak bisa lewat. Sudah besar, sehingga kami sudah kebingungan semua. Nah, begitu saya keluar dari rumah lagi, terus jembatan itu tersumbat sehingga airnya berkembang. Sehingga jalan juga sekarang ya macet total lah. Sudah tak dapat dilewati ya Pak untuk jalannya. 2 kali mangkir persidangan Masriah pelaku buang kotoran ke rumah tetangga buron. Polisi kini memburu Marsiah agar bisa hadir di sidang ketiga yang akan digelar Rabu besok. Masriah pelaku buang kotoran ke rumah tetangga yang tak pernah jerah kini berstatus buron. Warga desa Jogo Satru Sukodono Sidoarjo Jawa Timur ini diburu polisi setelah Satpol PP Sidoarjo meminta bantuan polisi untuk menghadirkan Masriah di sidang berikutnya.
Pasalnya setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka, Masriah 2 kali mangkir persidangan. Meski kasus yang dilakukannya tergolong tindak pidana ringan, namun karena ulahnya dinilai merugikan dan mengganggu ketertiban umum, larinya Masriah dari rumahnya 2 pekan lalu membuat berbagai pihak kesal. Polisi akan langsung bergerak setelah surat permintaan bantuan Satpol PP Sidoarjo resmi masuk ke Polresta Sidoarjo. Tapi alangkah baiknya sebelum saat itu semua kami himbau untuk Ibu Masriah agar kembali kooperatif datang. Dan semoga ada perubahan sikapnya. Termasuk anaknya itu yang antar nanti bisa dikenakan pasal nggak, Dan? Nah, itu nanti kita tanya ke Satpol PP kalau wewenangnya mereka untuk melakukan itu. Yang jelas kami siap membantu Satpol PP. Tersangka Masriah harus menjalani sidang ketiga Rabu esok setelah didakwa melakukan pelanggaran Perda nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum karena melakukan aksi buang kotoran di jalan umum. Setelah bebas dari penjara sebelumnya usai tertangkap kamera CCTV membuang kotoran manusia ke rumah tetangga, Masriah kembali menjadi tersangka karena kedapatan berulang kali membuang sampah ke arah rumah tetangganya Wiwi Winarti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polres Jakarta Pusat menangkap seorang mahasiswi pelaku penipuan tiket konser Coldplay dengan total kerugian 5,1 miliar rupiah. Pelaku menggunakan uang untuk foya-foya membeli barang mewah seperti tas dan sepatu bermerek. Usai berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, mahasiswi berinisial Giska Deborah Aritonang hanya tertunduk. Mahasiswi 19 tahun ini juga ditetapkan sebagai tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Sejumlah barang mewah seperti tas, sepatu, dan sendal mewah disita sebagai barang bukti yang dibeli tersangka dari uang yang didapat dengan melakukan penipuan. Tak tanggung-tanggung, total kerugian 5 reseller penjualan 2.261 tiket sebesar 5,1 miliar rupiah, 600 juta rupiah diantaranya digunakan pelaku membeli barang mewah dan sisanya masih ditelusuri polisi. Tersangka mengiming-imingi para reseller bisa mendapatkan tiket konser Coldplay dengan mudah. Setelah uang tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Memang harganya murah atau memang? Sebenarnya harganya sih sama kayak website gitu loh, sama kayak beberapa orang jual juga, cuman kayak percaya aja sama dia kalau dia nggak. Karena dia kan punya kuota banyak gitu kan? Sebelumnya udah ada kerjasama Mbak? Belum. Baru sekali nih. Tapi beberapa kali udah suka ngambil tiket di dia. Orangnya udah berapa lama Mbak? Kenapa? Berapa lama? Dari bulan Mei. Tersangka sebelumnya sudah sempat ikut war tiket Coldplay dan berhasil mendapatkan 39 tiket dan menawarkan kepada reseller menawarkan tiket tambahan karena mengaku dengan promotor. Tersangka mengaku tergiur ingin mengambil keuntungan Rp120.000 per tiket. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis yakni 378 KUHP tentang penipuan serta 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mengutuk penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Pemerintah terus mendorong upaya penyelamatan 3 orang relawan Mercy yang saat ini masih berada di rumah sakit Indonesia di Gaza. Dalam pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Beijing, China, Menlu juga menyerukan gencatan senjata serta penggalangan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Beijing RRT,
bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Unjuk rasa bela Palestina kembali berlangsung di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masa pengunjuk rasa yang sebagian besar wanita mendesak pemerintah Amerika menghentikan perang antara Israel dan Palestina. Ratusan warga dari sejumlah wilayah kembali berunjuk rasa bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah wanita dan para ibu-ibu ini mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera memberlakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Israel dan Palestina. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban terbanyak dalam serangan tentara Zionis Israel. Para pengunjuk rasa berdoa agar Palestina segera meraih kemerdekaan. Presiden Joko Widodo kembali melepas bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 31 miliar rupiah berasal dari pemerintah, sejumlah perusahaan dan masyarakat Indonesia. Bantuan berupa obat-obatan, peralatan rumah sakit, makanan dan juga logistik lainnya. Rakyat dan pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza yang sangat menderita akibat serangan Israel. Presiden Jokowi menyerahkan paket bantuan secara simbolis kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair SM Al-Sun. Bantuan akan diberangkatkan dengan 2 pesawat dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga terus menggalang dukungan dari berbagai negara agar kekejaman di Gaza dihentikan. Dan bantuan dari masyarakat Indonesia ini bisa disalurkan tidak hanya pada saat ini respon, tapi juga untuk membangun. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok terus melonjak di Pasar Grogol, Jakarta Barat. Harga cabai rawit mengalami kenaikan paling tinggi. Dari harga normal Rp40.000 saat ini menjadi Rp100.000 per kilogram. Berikut liputan Nisa Sahib dari Pasar Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, di tempat saya melaporkan yakni di Pasar Grogol, Jakarta Barat, terpantau sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan seperti harga cabai dan juga harga gula. Dan yang paling menonjol adalah harga cabai yang dimana memang sudah dikeluhkan masyarakat beberapa bulan terakhir karena harganya terus-menerus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mengalami kenaikan paling tinggi yakni 2 kali lipat dari Rp40.000 kini menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Dan untuk harga cabai merah keriting menjadi Rp80.000 yang semula adalah Rp35.000. Dan sementara pedagang mengaku kenaikan harga ini sudah terjadi 1 bulan lamanya karena faktor kemarau berkepanjangan. Dan tak hanya cabai, pantauan kami harga gula pun ikut mengalami kenaikan. Harga gula yang semula Rp15.000 kini menjadi Rp17.000. Dan harga komoditas pangan yang lain seperti bawang merah, bawang putih dan juga telur masih terpantau normal. Untuk bawang putih di angka Rp34.000 per kilogramnya. Untuk telur dijual dengan harga Rp29.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga cabai tersebut, pedagang mengaku daya beli masyarakat pun berkurang dan modal yang harus dikeluarkan juga melebihi yang seharusnya. Dan baik pedagang maupun pembeli berharap harga komoditas pangan tersebut segera mengalami penurunan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu harga cabai rawit di Palangkaraya melonjak drastis hingga Rp130.000 per kilogram akibat gagal panen. Harga cabai di Pasar Kahayan, Palangkaraya terpantau mengalami kenaikan. Cabai rawit merah saat ini harganya bahkan menembus Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit telah beberapa kali mengalami kenaikan. Selain cabai rawit, harga cabai keriting dan cabai merah juga naik. Menurut pedagang, kenaikan harga semua jenis cabai ini disebabkan minimnya pasokan dari daerah pemasok di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dampak kekeringan. Tingginya harga cabai membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 50% karena sepinya pembeli.
Polisi menggagalkan penyelundupan 58 kg sabu di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Sabu dikemas dalam plastik dan disimpan di dalam sekeliling dashboard mobil. Sabar. 3 pelaku penyelundupan 58 kg narkotika jenis sabu dibekuk di kawasan Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Pelaku yang merupakan warga asal Aceh Utara mengendarai sebuah minibus hendak menuju Jakarta. Awalnya polisi curiga karena saat pemeriksaan kendaraan, bagian kaca mobil tak bisa diturunkan. Saat bagian dashboard dibongkar, polisi menemukan puluhan kemasan teh Cina yang berisi serbuk sabu. Puluhan kemasan sabu tersebut disimpan di dalam dashboard di sekeliling bodi mobil. Kepada polisi, ketiga pelaku mengaku sebagai kurir pembawa narkoba lintas Aceh, Palembang, dan Jakarta. Ketiga pelaku dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat UU Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang pesepeda di Kabupaten Bekasi menjadi korban penjamretan yang dilakukan pengendara motor. Pelaku merampas tas selempang hingga korban terjatuh. Seorang pesepeda menjadi korban penjamretan di Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang mengendarai motor dari arah belakang menjamret tas selempang korban dengan membuka kunci tas korban. Aksi penjamretan terjadi pagi hari saat kondisi sepi. Namun motor yang digunakan pelaku tidak memakai plat nomor kendaraan hingga tidak bisa terlacak. Tujuh warga negara Cina merupakan DPO kasus perdagangan orang yang penjualan satwa ilegal ditangkap petugas imigrasi saat bermain futsal di Jakarta Utara. Petugas imigrasi menangkap 7 WNA asal Cina saat sedang bermain futsal di kawasan Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, para WNA yang masuk daftar pencarian orang ini dibawa petugas. Ketujuh WNA ini merupakan pelaku kejahatan perdagangan orang, investasi bodong hingga penjualan satwa ilegal di Cina. Para pelaku kabur masuk ke Indonesia menggunakan paspor izin tinggal terbatas. Setelah ditangkap, ketujuh WNA ini akan dideportasi kembali ke negara asal. Pemirsa, pasca heboh menu makanan tambahan yang dinilai tidak sesuai anggaran, Dinkes Depok mencopot vendor penyedia makanan tambahan. Sebelumnya, pemberian makanan tambahan pencegah stunting di wilayah Kota Depok viral karena hanya tahu dan juga sayur sawi yang tidak disukai oleh balita. Dinkes Kota Depok akhirnya memberikan tanggapan terkait viralnya menu pemberian makanan tambahan PMT yang dianggap tidak sesuai dengan standar gizi dan jumlah anggaran. Menurut Kadinkes Kota Depok Mari Liziawati, pemberian makanan tambahan sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh Kemenkes dan UNICEF, yakni memenuhi 2 jenis protein. Dinkes Kota Depok mengakui telah terjadi miskomunikasi di 1 kecamatan, karena program ini baru bergulir pertama kali. Dinkes mengambil tindakan mencopot pihak penyedia makanan. Jadi kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi kemudian juga masih ada kendala, ya kita sudah sampaikan kepada puskesmas untuk mengganti dengan penyedia yang lain. Sebelumnya program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak di Depok viral lantaran dengan anggaran Rp18.000 per menu dinilai tidak sebanding dengan makanan yang diberikan. Netizen mengunggah video makanan tambahan yang hanya berisi tahu dan sayur sawi, serta bola-bola singkong yang tidak disukai anak-anak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemutaran Bay Festival 2023 di Tanjung Budaya Dalem, Desa Pemutaran Gerokgak, Buleleng, Bali resmi digelar. Pemutaran Bay Festival bukan hanya sekedar festival, namun bagian dari upaya memadukan keindahan alam kearifan lokal dan semangat konservasi. Mengusung tema Bakti Baruna, Menparekraf Sandiaga Uno resmi membuka pemutaran Bay Festival yang digelar di Desa Pemutaran, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Terletak di ujung barat Kabupaten Buleleng, Desa Pemutaran menjadi destinasi wisata terbaik se-ASEAN untuk kategori pariwisata berbasis masyarakat. Desa Pemutaran juga menjadi salah satu lokasi diving terbaik di Bali dengan konservasi bawah lautnya. Provinsi Bali memang luar biasa karena pelestarian keindahan alam dan budaya
menjadi daya tarik khusus, dan ini sudah menjadi ajang yang kita banggakan. Selamat kepada seluruh masyarakat, karena Desa Wisata Pemutaran telah mendapat penghargaan yaitu ASEAN Tourism Standard kategori Community Based Tourism. Sementara itu di Pontianak, Kalimantan Barat, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri pengukuhan pengurus DPP UMKM Mandiri dan seminar budaya Ekraf di Pendopo, Gubernur Kalimantan Barat. Sandiaga meminta para pelaku Ekraf untuk memanfaatkan secara optimal platform media sosial untuk memasarkan produk sehingga ekonomi tumbuh dan lapangan kerja terbuka makin lebih luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim penghujan, masyarakat diminta waspada terhadap merebaknya penyakit demam berdarah. Mencegah mewabahnya DBD, selain fogging atau pengasapan, masyarakat diminta selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Petugas melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan permukiman warga untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti, penyebab penularan demam berdarah. Hingga pertengahan Oktober 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil mencatat 50 kasus demam berdarah atau DBD. Dari 50 kasus DBD ini, 3 pasien diantaranya meninggal dunia. Sementara pada bulan November, kasus DBD meningkat hingga 12 kasus. Dari jumlah kasus DBD di Kabupaten Aceh Singkil, diantaranya ditemukan di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, Singkil Utara, Simpang Kanan hingga Kecamatan Pulau Banyak Barat. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Gunung Meriah. Dinas Kesehatan Aceh Singkil melakukan pengasapan atau fogging secara rutin. Baju, celana kiranya bisa dirapikan. Karena nyamuk DBD ini, Aedes aegypti ini dia spesifik dia. Dia tidak mau di tempat yang kotor. Pasti dia nempel di tempat gantungan baju atau tempat-tempat yang bersih. Selain pengasapan atau fogging, masyarakat diminta agar selalu menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews, melaporkan. Warga dan nelayan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata saat melaut atau bekerja di luar ruangan. Pemeriksaan mata ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan mata warga. Warga Kampung Nelayan, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan mata gratis. Bakti sosial yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Klinik Mata EDC memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata saat bekerja di luar ruangan termasuk saat melaut. Tidak hanya edukasi, warga juga diperiksa kesehatan matanya secara gratis untuk mendeteksi katarak dan pterygium. Acara periksa mata ini yang mana semua masyarakat nelayan kami ini tentunya banyak permasalahan dengan mata. Kerjasama antara MNC Peduli dengan Klinik Mata EDC, di mana sasarannya hari ini ada 50 pasien yang akan diperiksa mata, deteksi dini katarak dan pterygium. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli bersama Klinik Mata EDC juga memberikan bantuan perlengkapan nelayan untuk melindungi kesehatan mata saat melaut dan bekerja. Bakti sosial, pemeriksaan mata gratis, ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa untuk peningkatan kesehatan utamanya masyarakat nelayan di Kelurahan Bancaran. Lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu masyarakat kami. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain. Program ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mata masyarakat dalam mendukung produktivitas para nelayan. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Ratu Nabila bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.